Baiklah, sekarang kita akan membahas percobaan satu untuk mengenai rangkaian Thevenin, di mana pada percobaan ini telah dibikin rangkaian N-nya, yaitu rangkaian yang berisi resistor 4 buah sebesar 1 kilo masing-masingnya. Lalu pada percobaan ini akan dihitung arus pada beban-beban, yaitu R1, R2, R3, dimana nanti hasil pengukurannya itu akan dibandingkan dengan hasil perhitungan dari tegangan Thevenin serta hambatan Theveninnya. Lalu langsung aja yang pertama kita menghitung arus pada R1, yaitu R1 itu adalah sebesar 3,3 miliampere, 3,3 kilo ohm. Kita dapatkan pada R1 yaitu sebesar 0,88 miliampere. Lalu untuk yang di R2 kita dapatkan pengukurannya adalah sebesar 1,23 miliampere. Lalu untuk yang di R3, tadi R2 itu adalah sebesar 2 kilo ohm, sedangkan di R3 itu adalah 1 kilo ohm, dimana pengukuran arusnya adalah sebesar 1,75 miliampere. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung tegangan Theveninnya, dimana tegangan Theveninnya ini akan kita hitung dengan menghitung tegangan pada ujung-ujung CD-nya. Lalu pada tegangan kita lihat batasnya 20 volt, dimana nanti kita dapatkan tegangannya adalah sebesar 4,08 volt. Lalu selanjutnya kita akan menghitung hambatan Theveninnya, dimana kita membuat AB-nya itu kita hubung singkatkan. Lalu akan kita menghitung hambatan yang ada pada ujung CD-nya. Maka yang kita dapatkan bahwa tegangan pada ujung CD adalah sebesar 1,3 kilo ohm. Nanti akan dibandingkan tegangan yang didapatkan pada pengukuran dan penghitungan rangkaian Thevenin melalui VT dan RT-nya. Lalu selanjutnya ini di percobaan 2 akan dilakukan percobaan Thevenin juga, dimana dari sumber arusnya itu disesuaikan dengan sumber arus yang kita dapatkan tadi, yaitu kira-kira sebesar 4 volt, dimana 4 volt itu didapatkan dari pembagian tegangan menggunakan potentiometer. Lalu selanjutnya terdapat rangkaian RT, ya, rangkaian Thevenin yang kita dapatkan tadi, yaitu sebesar sekitar 1,3 kilo ohm, dimana dibuat melalui rangkaian paralel 3 resistor 1 ohm dan satu ditambah seri dengan satu resistor 1 ohm. Nah, yang pertama itu tadi kita lihat bahwa tegangannya itu telah disesuaikan sesuai dengan rangkaian tegangan Thevenin tadi itu sekitar 4 volt. Lalu selanjutnya akan diukur arus melalui yang masing-masing beban. Di sini beban sudah terpasang, yaitu sebesar 3,3 yaitu sebesar 3,3 kilo ohm. Lalu akan diukur arusnya. Untuk yang 3,3 k ohm harusnya terukur sebesar 0,87 miliampere. Lalu untuk yang hambatan yang kedua yaitu 2 k ohm. Untuk yang kedua yaitu yang 2 k ohm, tegangannya harusnya terukur sebesar 1,17, yaitu mendekati 1,2 miliampere. Lalu untuk yang 1 kilo ohm akan terukur arusnya sebesar 1,73 miliampere. Lalu untuk yang R-nya sama dengan 0, arusnya akan terukur sebesar 2,98 miliampere. Selanjutnya yaitu adalah percobaan mengenai teorema Norton.
yaitu yang pertama itu kita harus mengetahui besar IN-nya, I Nortonnya itu kita lihat besar I Nortonnya adalah sebesar 3,06 atau 3,05 mA, jadi sekitar 3 mA. Nah, lalu kita akan membuat sebuah rangkaian sumber arus dari Norton tersebut. Nah, rangkaiannya itu akan disesuaikan besar arusnya, itu tadi sesuai tadi sekitar 3 mA menggunakan potensiometer, diatur sesuai menggunakan potensiometer sekitar 3, sekian mA. Nah, lalu digunakan rangkaiannya untuk mengukur arus pada masing-masing beban. Yang pertama itu adalah yang 2 kilo ohm. Yang 2 kilo ohm itu besar dari arusnya. Lalu yang pertama itu adalah 2 kilo ohm. Besar dari arus 2 kilo ohm ini adalah sebesar 0,8 mA. Lalu selanjutnya adalah yang 3,3 kilo ohm. Memiliki arus yang 3,3 ohm memiliki arus sebesar 0,53 mA, dan satu lagi yang 1 kilo ohm memiliki yang 1 kilo ohm memiliki besar arus sebesar 1,27 mA. Lalu selanjutnya adalah percobaan mengenai superposisi, di mana akan dilakukan 3 perlakuan, yaitu yang pertama yaitu V1 nya adalah 12 volt dan V2 nya adalah 0 volt. Akan dihitung I pada R4 serta beda potensial pada R1. Lalu langsung saja yang pertama untuk yang 12 volt I pada R4 terukur sebesar 0,1 mA. Sedangkan untuk beda potensial dari R1 nya adalah 11,3 volt. Lalu selanjutnya adalah untuk yang 6 volt, kita menggunakan rangkaian pembagi tegangan dan rangkaian dan V1 nya itu di shortkan sehingga didapatkan hasil pengukurannya adalah 1,4 mA. Lalu untuk lalu didapatkan hasil pengukurannya adalah 0,9. Lalu dapat hasil pengukuran adalah 1 mA. Lalu selanjutnya adalah untuk digabungkan keduanya, yaitu V1 nya 12 volt dan V2 nya adalah 0 volt. Lalu selanjutnya adalah dimana menghitung beda potensial dari R1 nya adalah min 2,77 volt. Lalu selanjutnya adalah di mana penggunaan dua buah sumber, yaitu V1 nya 12 volt dan V2 nya adalah 6 volt, sehingga didapatkan
arusnya adalah sebesar 1,13 mA. Lalu selanjutnya adalah menghitung tegangan dari R1 yang terukur adalah sebesar 6,1 volt. Selanjutnya adalah percobaan mengenai teorema resiprositas, mana akan diukur kuat arus pada ujung CD, di mana di ujung AB-nya telah diberikan tegangan 12 volt. Langsung saja, hasil pengukuran pada ujung CD adalah tegangan kuat arus pada ujung CD adalah 2,35 mA. Lalu sumber arus dipindahkan ke titik CD dan diukur kuat arus pada titik AB, di mana kuat arus pada titik AB akan diperoleh sebesar 2,35 mA. Jadi hasil pengukurannya itu adalah sama. Baiklah, sekarang akan dicobakan percobaan mengenai transfer daya maksimum. Nantinya akan mengukur arus, tegangan, serta menghitung daya yang ada pada hambatan beban. Dimana hambatan beban itu nanti berupa potensiometer dan hambatannya dapat disesuaikan. Pada percobaan ini akan divideokan yang satu saja, yaitu yang hambatan bebannya 200 ohm. Dapat dilihat ini potensiometer sudah diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan hambatan sekitar 200 ohm. Lalu kita masukkan saja sumber dayanya dari adaptor 9 volt, dimana nanti kita akan mengetahui bahwa tegangan yang ada pada pada potensiometer tersebut adalah 0,54 volt, serta kuat arusnya yang ada pada potensiometer yang lewat pada potensiometer ini adalah sebesar kuat arus yang adalah sebesar 2,63 volt. Lalu selanjutnya adalah percobaan rangkaian resistor seri dan paralel, di mana kita akan membuat sebuah rangkaian sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Yang pertama itu adalah membuat rangkaian dengan total hambatan 70 ohm. Dapat dilihat bahwa hambatan 70 ohm. Lalu selanjutnya adalah rangkaian dengan total hambatan 870 ohm. Dapat dilihat totalnya 870 ohm. Lalu selanjutnya adalah rangkaian dengan total hambatan 5,2 kilo ohm. Dilihat rangkaiannya sekitar 5,2 ohm. Lalu selanjutnya adalah rangkaian dengan total hambatan 1,72 mega ohm. Dapat dilihat total hambatannya mendekati 1,72 mega ohm. Lalu selanjutnya adalah rangkaian dengan total hambatan 36,7 kilo ohm. Dapat dilihat bahwa total hambatan mendekati 36,7 kilo